Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Hey, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita sorakan. Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Ia telah mengizinkan kita untuk menikmati nafas hidup. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, maka saya mengajak kepada kita semua jemaat dan pendengar untuk berjumpa dengan Tuhan melalui perenungan pagi hari ini. Sebelum saya membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu pagi hari ini karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pagi yang indah, juga kehidupan yang baharu, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengawali seluruh aktivitas kami dengan berjumpa dengan Tuhan melalui perenungan pagi hari ini. Kami mau baca bagian daripada firman-Mu dan juga mendengarkan uraiannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan nats perenungan pagi hari ini terdapat di dalam 3 Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. 3 Yohanes ayat yang keempat berkata demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yohanes yang ketiga ini merupakan sebuah tulisan yang dia tulis pada tahun 85 atau sampai pada tahun 96 Masehi. Kitab 3 Yohanes ini hanya terdiri dari 14 ayat saja. Berpusat pada 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Gaius, adalah seorang gembala atau pemimpin gereja yang dengan setia telah berjalan dalam kebenaran. Tokoh yang kedua, Diotrefes, seorang pemimpin dalam gereja yang memiliki sikap hidup yaitu sombong dan suka mengacau. Pemimpin yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Demetrius, seorang awam yang mempunyai reputasi hidup baik yang juga mengambil sikap dan perilaku yang baik dari para pendahulunya. Karena itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari bagian Alkitab ini dengan tema yaitu hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yohanes ini menggambarkan kepada kita tentang sebuah kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita menjalaninya dalam
kebenaran Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini saudara dan saya, semua para pendengar, kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua orang memiliki kesempatan meluangkan waktunya untuk berjumpa dan mencari Tuhan dalam perenungan seperti saudara dan saya pagi hari ini. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani hidup ini, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka dituntut kepada saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Pembacaan kita tadi mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 tokoh di atas tadi memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaius dan Demetrius, seorang pemimpin yang rohani, yang sangat luar biasa, belajar dari orang-orang yang terdahulu yang memimpin iman dan kerohanian mereka. Tetapi Diotrephes, seorang pemimpin gereja yang memiliki sikap hidup yaitu sombong. Kesombongan bukanlah hal yang baik dan menyenangkan bagi setiap orang. Sikap mengacau juga dalam sebuah kepemimpinan tidak akan membawa hasil yang baik dan menyenangkan bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yohanes menuliskan bagian Alkitab ini, maka tentu tulisan ini juga berguna bagi saudara dan saya sebagai generasi yang percaya kepada Tuhan, agar kita bisa memiliki dan menjalani kehidupan ini dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita untuk menjalani hidup benar di dalam Tuhan? Bagaimana gaya hidup kita menjalani hidup ini dalam kebenaran, saudara-saudara? Padahal kita manusia berdosa. Karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, hiduplah takut kepada Tuhan. Hidup takut kepada Tuhan. Kadangkala manusia tidak menaruh rasa takut kepada Tuhan. Malah sebaliknya, mereka lebih takut kepada manusia, kepada atasannya, daripada takut kepada Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu, yang adalah sumber kehidupan itu. Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada umat manusia, tapi kadangkala manusia tidak menyadari hal itu. Karena itu pagi hari ini kembali saya menegaskan kepada kita, untuk hidup dalam kebenaran, marilah kita hidup takut kepada Tuhan. Sebagaimana Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Berarti Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah hidup. Jikalau saudara dan saya hidup pada pagi hari ini dan menjalani hari-hari yang akan datang, itu karena Tuhan. Bagian yang kedua yang saya mau katakan kepada kita, yaitu marilah kita menjalani hidup ini dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan kita akan merefleksikan itu kepada orang lain, kepada orang yang berjumpa dengan kita,
orang yang belum menerima Kristus kepada anggota keluarga kita. Melalui apa? Melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, perbuatan kita. Sekalipun orang lain berlaku tidak benar kepada saudara dan saya, tetapi hendaknya saudara menyatakan hidup benar itu kepada orang lain. Hal yang ketiga yang saya mau katakan kepada kita, untuk memiliki hidup, menjalani hidup dalam kebenaran itu, jalanilah hidup ini dengan kerendahan hati. Jangan memiliki sikap hidup yang sombong. Jangan memiliki sikap tinggi hati. Kadangkala orang yang sombong itu, dia menyombongkan karena dia memiliki kedudukan. Dia sombong karena dia berhasil dalam pendidikannya. Dia sombong karena kekayaan atau harta yang dimilikinya. Tetapi umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memiliki takut akan Tuhan, maka sikap kesombongan itu dia buang di dalam kehidupannya. Sikap tinggi hati itu dia akan jauhkan dari kehidupannya. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan menasihati kepada saya dan juga kepada kita. Yohanes mengingatkan kepada kita. Ia katakan kepada Demetrius, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentunya kita juga dalam menjalani kehidupan ini, baik kita sebagai orang tua yang telah memiliki anak-anak, maupun kita anak-anak yang pada posisi sebagai anak yang memiliki orang tua, apalagi Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini, tentu ia bersukacita, orang tua kita bersukacita ketika kita mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan ini dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan perenungan pagi hari ini terus diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan dan sivitas yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan menjadi bahagian kehidupan kita dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami telah mendengarkan bagian daripada firman-Mu yang mengajak kepada kami agar kami memiliki hidup dalam kebenaran, menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan kami wujudkan itu kepada sesama-sesama yang lain. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menolong dan memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba mohon berkat-Mu atas mereka dalam menjalankan sivitas mereka, baik mereka yang sudah memiliki lapangan pekerjaan, anak-anak kami yang sedang duduk di bangku sekolah, mereka yang sedang duduk di bangku kuliah, bahkan ada di antara jemaat-jemaat kami dan umat-umat-Mu yang sedang mencari tempat pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau sumber pertolongan itu. Engkau sempurnakan sukacita atas mereka dalam mereka menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi kami belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami wujudkan itu kepada sesama kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkati kami, dan biarlah firman-Mu di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus akan termeterai
di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Haleluya. Amin. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Sekali lagi Yesus, Yesus jalan kebenaran. Hey, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tanganmu. Glory, hallelujah. Yes, glory, hallelujah. Oh, glory bagi namamu Yesus. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sama-sama menepukkan buat Tuhan. Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa melalui Yesus, hanya melalui Yesus. Hey! Haleluya! Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan